Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi kita di ibadah PT hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagu Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami, agar boleh layak masuk ke tahta kerajaan-Mu. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali hadir kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat melakukan ibadah PT pada minggu pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang akan disampaikan oleh kakak layan kami dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap harinya. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membaca nas pujian dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-11 ayat 1-7 yang mengatakan, Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati.
Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Adil. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Teruna-teruni, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kakak ajak teman-teman untuk membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Jika teman-teman sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat mendengarkan pemberitaan firman dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk dapat memahami firman Tuhan serta dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami ya Tuhan, bantulah kami. Dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja yang mulia. Amin. Teman-teman, mari berdiri. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih.
dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kakak pengen ajak teman-teman untuk menebak. Menebak apa tuh kak? Menebak dua kata terakhir yang Kak Yoel ucapin. Dua kata terakhir yang Kak Yoel ucapin. Contohnya misalnya Kak Yoel bilang, Indomie lezat sekali. Dua kata terakhirnya apa? Ya, lezat sekali. Misalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman hanya perlu menebak dua kata terakhir yang kakak ucapkan. Sudah siap? Kakak hanya membacakannya sekali saja ya. Teruna-teruni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kira-kira dua kata terakhir yang Kak Yoel ucapkan apa? Ya, dua kata terakhir yang Kak Yoel ucapkan adalah Yesus Kristus. Kata ini pasti tidak asing bagi kita orang Kristen, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Tapi tahukah teman-teman bahwa Yesus Kristus, jadi Kristus itu adalah memiliki arti. Yesus itu diberi gelar Kristus. Kristus itu adalah gelar teman-teman. Jadi misalnya, contohnya, teman-teman ada yang pengen nantinya kuliah hukum misalnya. Misalnya kayak Kak Yoel kuliah hukum. Nantinya setelah Kak Yoel tamat dari kuliah hukum Kak Yoel dapat gelar tuh, sarjana hukum. Nah begitu pula Yesus Kristus. Yesus diberi gelar Kristus. Apa itu artinya Kristus? Kristus artinya yang diurapi. Nah, berbicara mengenai yang diurapi, kata ini juga sama halnya dengan kata Mesias. Jadi Kristus dan Mesias itu sama teman-teman. Yang membedakannya adalah Mesias itu adalah bahasa Ibraninya, sedangkan Kristus itu bahasa Yunaninya. Bahasa Yunani yang artinya adalah yang diurapi. Jadi Kristus dan Mesias itu sama artinya. Artinya adalah yang diurapi. Berbicara mengenai yang diurapi atau peristiwa pengurapan, teman-teman dapat melihat hal ini sejak dahulu, bahkan dalam Perjanjian Lama. Ketika teman-teman membuka Alkitab dalam Perjanjian Lama, teman-teman dapat melihat peristiwa yang diurapi, seperti gambar ini. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa di mana Samuel mengurapi Saul. Pada 1 Samuel 15 ayat 1. Arti kata mengurapi atau diurapi adalah pemberian berkat dan kuasa dari Tuhan. Teman-teman dalam PL, yang diurapi itu hanya orang-orang tertentu. Hanya orang yang diberkati Tuhan. Setidaknya ada 3 yang diurapi. Peristiwa pengurapan. Yaitu raja, imam, serta nabi. Ketiganya itu diurapi di dalam kisah Perjanjian Lama. Nah, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini menceritakan mengenai Yesus yang dipermuliakan sebagai Mesias. Sebagaimana tadi kakak sudah menjelaskan bahwa Mesias sama halnya dengan kata Kristus, yang artinya yang diurapi. Nah, ada 3 hal menarik teman-teman ketika teman-teman membaca peristiwa mengenai Yesus yang dimuliakan di atas gunung ini. Yang pertama, bahwa peristiwa pada bacaan ini menunjukkan Yesus yang dimuliakan sebagai Mesias. Yesus pada pembacaan kitab hari ini itu dipermuliakan di atas gunung. Di mana hal ini bisa teman-teman lihat pada bacaan Alkitab kita. Yesus dipermuliakan sebagai seorang Mesias. Mesias artinya adalah yang diurapi. Yang diurapi untuk apa kak? Yang diurapi untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus menyandang gelar
Mesias, sebagaimana misinya untuk menebus dosa manusia sebagai juru selamat kita. Yang kedua, jika teman-teman jeli, teman-teman dapat melihat ada dua tokoh perjanjian lama. Coba teman-teman baca dulu. Dua tokoh dalam perjanjian lama di kitab ini siapa aja? Ya, dua tokoh perjanjian lama dalam kitab ini, bacaan kita pada hari ini adalah Musa dan Elia. Di mana Musa menyimbolkan Taurat, sedangkan Elia menyimbolkan kitab nabi-nabi, ya di mana keduanya menceritakan mengenai nubuatan seorang Mesias. Nah, peristiwa di mana Yesus bertemu dengan Musa dan Elia ini menunjukkan bahwa Yesus adalah nubuatan seorang Mesias. Jadi di dalam perjanjian lama kita dapat melihat berbagai macam di kitab-kitab nabi-nabi dan kitab Taurat bahwa nantinya akan ada bahwa adanya nubuatan mengenai Mesias. Dan hal ini digenapi di mana Yesus yang dipermuliakan di atas gunung sebagai seorang Mesias. Teman-teman dapat melihat bacaan kita itu pada ayat yang ke-30 sampai 31. Jika teman-teman lihat, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Coba kita lihat katanya. Katanya yang N-nya besar. Disinilah tujuan Yesus, yaitu di mana dia dipermuliakan sebagai seorang Mesias yang memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Bahwa dia akan tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem, bahwa dia nantinya sebagai seorang Mesias di atas gunung ini yang dia dinobatkan sebagai seorang Mesias, dia harus turun menuju perjalanan ke Yerusalem yang dimana nantinya dia akan menjadi pembebas. Menjadi pembebas untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Selama dia menuju pembebasan manusia itu, dia mengalami penderitaan, teman-teman. Bahwa Yesus memang seorang yang dipermuliakan sebagai Mesias, tapi gelar Mesiasnya itu mengharuskan dia untuk menderita. Menderita demi apa? Menderita demi menebus dosa manusia, dosa kakak dan teman-teman sekalian. Dan yang ketiga, pada ayat yang ke-34 sampai 35, jika kita melihat, sementara itu berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Peristiwa awan ini menyimbolkan bahwa Allah hadir dalam bentuk awan dan menyatakan kepada murid-murid Yesus di situ bahwa Yesus adalah anak yang kupilih. Yang kupilih untuk apa? Yang kupilih untuk menjadi seorang Mesias. Maka dengarkanlah dia. Itu perintah Allah kepada para murid-murid. Jika kita kerucutkan kembali, teman-teman, ada dua hal setidaknya yang dapat kita lihat dalam perikop bacaan kita pada hari ini. Bahwa yang pertama, gelar Mesias pada Yesus mengakibatkan penderitaannya. Ya, Yesus yang dipermuliakan di atas gunung ini dimandatkan menjadi Mesias. Namun, sebagaimana dia dipermuliakan di atas gunung sebagai Mesias, dia harus menderita. Untuk apa dia menderita, Kak? Untuk menebus dosa manusia, teman-teman. Di mana dia nanti dalam masa-masa sengsaranya hingga dia mati di kayu salib, dia dalam kemuliaannya mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah kematian Yesus ini menghilangkan kemuliaannya? Sebagaimana tadi kita lihat bahwa Yesus di atas gunung, dia dipermuliakan sebagai seorang Mesias. Tetapi ketika dia dipermuliakan sebagai seorang Mesias, dia menyandang Mesiasnya, dia harus turun dari gunung dan pergi ke Yerusalem, di mana dia nantinya akan mati, menderita di sana. Apakah ketika dia mati dan menderita, maka kemuliaannya sebagai seorang Mesias hilang? Tidak.
Itu yang perlu ditegaskan. Bahwa bacaan Alkitab kita pada hari ini menekankan meskipun Yesus yang dipermuliakan sebagai seorang Mesias, yang nantinya dia harus menderita dan mati, bahwa peristiwa kematiannya itu tidak menghilangkan kemesiasannya dia. Tidak menghilangkan kemuliaannya dia. Justru nubuatan-nubuatan tentang nabi-nabi mengenai Mesias yang akan menyelamatkan manusia digenapi oleh Yesus Kristus. Lantas hal apa yang dapat turuna-turuni ambil dari pembacaan kitab kita pada hari ini? Teman-teman mungkin tahu lagu gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah orangnya. Jika teman-teman memahami lagu ini, gereja atau kita adalah gereja, di mana kita sebagai gereja memiliki kepala. Kepala gereja siapa? Ya Yesus Kristus. Di mana kita sebagai gereja harus meladani sikap dan tindakan Yesus Kristus. Sikap dan tindakan Yesus Kristus seperti apa, Kak? Bahwa Yesus Kristus yang dipermuliakan sebagai seorang Mesias tidak menyebabkan dia sombong. Bahkan dia rela menderita. Teruna-teruni terkasih, mungkin di antara kalian ada yang pasti memiliki berbagai macam talenta. Ada talenta bermusik, talenta pandai berolahraga mungkin, atau talenta berpuisi, atau sebagainya lah. Misalnya talenta kalian kembangkan, hal itu dapat menguntungkan kalian. Contohnya misal kakak pandai bermusik. Kakak ikut lomba, kakak mengembangkan talenta musik kakak ikut lomba dan kakak menang. Nah, ketika kita menang, bukannya hal itu menjadikan kita sombong. Kenapa? Kita harus melihat bahwa Yesus yang dia dipermuliakan di atas gunung sebagai seorang Mesias, dia tidak sombong. Justru dia menderita. Hal yang kedua yang dapat kita teladani adalah teruna sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus meladani sikap Yesus Kristus di mana dia menjadi pembebas. Pembebas untuk menebus dosa manusia. Lantas, apakah kami teruna-teruni harus mati di kayu salib, Kak? Untuk membebaskan dosa manusia yang lain? Tidak. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus, teman-teman. Lalu langkah apa yang harus kami turuti, Kak? Yang kami ambil dari firman Tuhan ini. Bahwa kalian sebagai turuna-turuni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus harus menjadi pembebas. Pembebas untuk apa? Pembebas bagi orang yang tertindas. Misalnya di sekolah, ada teman-teman kalian yang tertindas akibat sering dibully. Kalian harus menjadi pembebas. Pembebas dalam hal ini bukan berarti kalian ikut bully ya. Tidak seperti itu. Justru kalian harus menjadi pembebas dengan cara melaporkannya misalnya ke guru atau ke BK. Ini ada bu, ada yang dibully nih. Dengan cara itu kalian sudah membantu teman kalian yang dibully. Yang kedua, misalnya kalian punya talenta, kepintaran bermatematika. Kalian melihat ada teman kalian yang kurang pandai dalam hal bermatematika. Ketika teman-teman ada yang pintar matematika, ya kalian bantu teman-teman yang tidak pintar matematika. Bantu, ajak mereka, ajari mereka. Bukan dicontekin ya. Ya misalnya DPR jangan dikasih contekannya. Diajari dia. Agar apa? Agar dia bebas. Bebas dari rasa bodohnya terhadap mata pelajaran itu. Sebagaimana Yesus menjadi pembebas bagi manusia dari belenggu dosa. Jadi adik-adik, setidaknya ada dua hal yang dapat kita turuti. Bahwa ketika kita berada di atas dengan talenta-talenta yang telah kita miliki, tidak menjadikan kita sombong. Tidak menjadikan kita lupa diri. Tuhan memberikan aku talenta yang aku kembangkan untuk berpelayanan misalnya, tapi tidak menjadikan hal itu sombong. Sebagaimana kita mengikuti Yesus yang dipermuliakan sebagai seorang Mesias, dia tidak sombong. Justru dia harus menderita.
Sebagaimana dia menderita, dia membawa pembebasan. Yang kedua adalah kita harus membebaskan. Membawa pembebasan. Pembebasan bagi apa? Pembebasan bagi mereka yang bodoh misalnya. Kita bantu teman-teman kita ajari. Atau pembebas bagi orang-orang miskin. Misalnya teman-teman ada yang cita-citanya, oh aku melihat di lingkungan sekitar rumahku banyak orang-orang miskin. Apa yang harus aku lakukan? Aku dapat membantu mereka misalnya. Membantu misalnya mengajari teman-teman yang seusia-usia kalian yang kurang pandai atau yang putus sekolah, kalian bantu. Justru hal itu menjadikan kalian membawa pembebasan bagi teman-teman kalian kekurangan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal itu. Maka dari itu, teman-teman, ketika kita memiliki talenta yang kita punya itu tidak menjadikan kita sombong. Justru kita harus mengembangkannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, sebagaimana yang tadi kakak telah jelaskan, bahwa kita harus menjadi seorang pembebas. Pembebas bagi mereka yang tertindas, pembebas bagi mereka yang kekurangan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang baru kami dengar, di mana mengajarkan kami untuk tidak sombong dengan talenta yang kami miliki, dan mengajak kami untuk menjadi pembebas. Pembebas dari mana penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kiranya Tuhan bantu kami, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami agar kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sebagai teruna-teruni yang hanya mau mendengarkan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja dan pelayanan. Gereja GPIB, terkhususnya GPIB Siloam Pontianak. Kiranya Tuhan Engkau memberkati para pelayan, kakak layan PT, kakak LMPA dan sebagainya. Jadikanlah mereka sebagai saluran berkat pemberitaan firman-Mu agar dapat menyampaikan firman-firman Tuhan kepada adik-adiknya. Di mana teman adik-adik dapat melaksanakannya dalam kehidupan sebagaimana mewujud nyatakan firman Tuhan yang telah didengar.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan. Kiranya Tuhan memberikan mereka makanan, di mana Tuhan dapat menggerakkan hati kami agar kami dapat bersaksi untuk memberikan berkat bagi sesama kami yang kekurangan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau sertai para korban yang terkena dampak bencana. Tuhan, hanya kepadamu lah mereka dapat menyandarkan keluh kesah mereka. Bantu mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negeri ini, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami, baik tingkat presiden, wali kota, gubernur, dan tingkat dasar. Kiranya Tuhan menjadikan mereka pemimpin yang seturut menjalankan amanah yang telah mereka emban untuk memajukan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kiranya Tuhan dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasalnya ke-8 ayat 13-14 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Kubri Persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Teman-teman, mari bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan yang daripada kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Untuk Warta PT pada hari ini, ibadah PT hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 tetap dilaksanakan secara daring atau online, dan link akan disebarkan sebelum pukul 7.30 di grup WhatsApp PT GPIB Siloam dan juga grup orang tua. Bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp, boleh chat kakak layannya atau DM Instagram PT GPIB Siloam PTK. Teman-teman juga diminta untuk tetap menjaga kesehatan agar kita dapat kembali bersama-sama berkumpul ibadah di gereja bersama-sama. Selamat ulang tahun juga buat adik-adik yang ulang tahun selama 1 minggu ke depan. Kiranya sukacita damai Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian. Di hari ulang tahunmu, ku doakan selalu bahagia untukmu. Teman-teman boleh bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 114 di Setiap Janjiku. Teman-teman teruna-teruni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kalian dengar, yaitu menjadikan diri kalian untuk mendengarkan Tuhan, di mana kalian meneladani sikap Yesus yang tidak sombong, dan menjadi pembebas bagi sesama kita yang terkena dampak penindasan atau sebagainya. Menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Yesus Sang Mesias, kami berterima kasih atas firman yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan mampukan kami agar kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan bimbingan Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam langkah juang gumul kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
mengikuti ibadah PT pada minggu hari ini. Sampai ketemu di ibadah PT selanjutnya. Dah, Tuhan Yesus memberkati.